Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imrudi Hayatami. Di video ini kita akan belajar cara cepat persamaan nilai mutlak. Pastikan teman-teman sudah paham tentang konsep nilai mutlak, juga sudah mempelajari sifat-sifat nilai mutlak. Contoh 1, tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X sama dengan 6. Jadi untuk jawab soal ini kita bisa menggunakan sifat 4. Coba teman-teman cek lagi, pelajari sifat 4 di sifat-sifat nilai mutlak di video sebelumnya. Di mana di sifat 4 itu sudah disebutkan bahwa nilai mutlak X sama dengan C itu akan mengakibatkan nilai X-nya bisa positif C, bisa negatif C, kan gitu. Dan C-nya ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Kalau ini udah jelas ya, karena nilai mutlak itu kan tidak akan bernilai negatif, sehingga syaratnya C itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Sebagai contoh, nilai mutlak X sama dengan 2 itu akan mengakibatkan nilai X-nya bisa positif 2, bisa negatif 2. Coba contoh, masukin aja, substitusikan coba. Kalau misalkan X-nya 2, masukin ke sini. Nilai mutlak dari 2 adalah 2, kan gitu. Nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2 juga, gitu. Sehingga X-nya bisa 2, bisa negatif 2. Nah, sehingga teman-teman bisa simpulkan di sini, untuk bentuk nilai mutlak yang seperti ini, maka penyelesaiannya akan ada 2. Nilai X-nya akan ada 2. Sebagai contoh yang pertama nih, nilai mutlak X sama dengan 6. Maka X-nya bisa aja 6, kan gitu. Atau X-nya sama dengan negatif 6, kan gitu. Jadi bisa 2 kemungkinan ini nih. X-nya 6 atau X-nya negatif 6. Ini lambang atau ya, di matematika ini lambang atau. Nah, kita bisa nulis juga X sama dengan 6. Di sini kita tulis di sampingnya X sama dengan negatif 6. Kan kita mau pakai cara cepat. Sehingga kalau mau pakai cara cepat gini. Tulis gini aja, X sama dengan 6, X sama dengan negatif 6 pada saat nilai mutlaknya dihilangkan. Gitu ya. Sehingga penyelesaiannya negatif 6,6. Selesai nih. Pembuktian, gimana pembuktiannya? Ya, substitusikan nilai X ini, misalkan X 6. X-nya 6 misalkan, maka nilai mutlak dari 6 itu adalah 6. Kan terbukti tuh. Berarti X-nya benar, bisa 6. Coba kalau X-nya negatif 6, ya coba nilai mutlak dari negatif 6 berapa? 6 juga, ya enggak? Sehingga sudah terbuktilah bahwa X-nya bisa 6, bisa negatif 6. Biar lebih jelas, contoh 2. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak negatif 4X sama dengan 12. Oke. Caranya kayak tadi ya. Jadi, nilai mutlak dari negatif 4X sama dengan 12 ini pasti memiliki 2 penyelesaian. Penyelesaian yang pertama, negatif 4X sama dengan 12. Atau negatif 4X sama dengan negatif 12 gitu. Jadi 12-nya yang satu kita buat positif, yang satu kita buat negatif. Sesuai sifat 4 ini. Jelas ya? Sehingga kalau kita mau hitung X, misalkan kita hitung yang ini dulu, berarti X sama dengan 12 dibagi negatif 4 kan? Nah 12 dibagi negatif 4 kan negatif 3. Nah yang ini, atau negatif 4X, berarti kalau kita mau ngitung X-nya, ini negatif 4 kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga X sama dengan 3. Karena negatif 12 dibagi negatif 4 itu adalah 3. Positif kan? Negatif bagi negatif positif. Nah, kalau teman-teman pakai langkah ini kan masih agak panjang tuh. Coba teman-teman gunakan cara yang ini tadi, kayak tadi. Kita tulis nih negatif 4X-nya. Berarti negatif 4X sama dengan 12. Yang satu lagi kita tulis di sebelah kiri. Tapi negatif. Maka kita tulis sama dengan negatif 12. Kita tulis seperti ini ya. Nah, sehingga kita bisa hitung X-nya langsung negatif 4 kita pindah ke ruas kanan. X sama dengan 12 dibagi negatif 4. Berarti ini harusnya negatif 3 yang ini ya. Yang ini harusnya negatif 3. Maaf nih. Ketikannya salah. Nah, kemudian jadi ini harusnya negatif 3 gitu. Kemudian yang ini negatif 12 dibagi negatif 4. Nah yang ini jangan negatif, ini harusnya positif. Oke. Jadi X sama dengan negatif 3 atau X-nya sama dengan 3. Sama aja, tapi lebih cepat ini kan. Kita ngitungnya daripada ngitung satu-satu, ya udah sekaligus aja hitung dua-duanya gitu. Nah, contoh-contoh selanjutnya saya akan menggunakan cara yang ini. Kalaupun teman-teman mau pakai cara yang ini silahkan, nggak masalah, sama aja. Kita buktikan dulu.
Benar nggak sih pada saat X-nya negatif 3 dan X-nya 3 itu hasilnya akan 12? Kita coba aja, ini nilai mutlak dari negatif 4X. Kalau X-nya 3 misalkan ya, berarti negatif 4 kali 3 kan gitu. Negatif 4 kali 3 berapa? Negatif 12 kan? Negatif 12, nilai mutlak dari negatif 12 kan 12. Terbukti itu yang 3 ini. Yang negatif 3 berarti negatif 4 dikali negatif 3. Negatif 4 kali negatif 3 kan 12. Maaf, positif ini. Sorry nih. Nah, nilai mutlak dari negatif 4 kali negatif 3 itu adalah 12 kan? Maka nilai mutlak dari 12 ya 12. Sehingga sudah nih terbukti gitu kan. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Untuk pembuktian nih di contoh berikutnya coba teman-teman buktikan sendiri. Caranya kayak gitu, substitusikan nilai X-nya. Nah, di contoh selanjutnya juga yang saya gunakan adalah yang ini. Oke, kita lanjut ke contoh 3. Tentukan penyelesaian dari persamaan. Nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan 12. Oke, dengan cara tadi, berarti kita tulis X ditambah 5 sama dengan 12. Oke, di ruas kirinya kita tulis sama dengan negatif 12. Paham? Ini angka 5 ini nih, kita pindahkan ke ruas kanan. Kita hitung dulu satu-satu yang ruas kanan. Berarti jadi X sama dengan 12 dikurang 5 gitu kan. Yang kiri berarti sama dengan negatif 12 dikurang 5. Kemudian hitung nih. 12 dikurang 5 berarti X sama dengan 7. Negatif 12 dikurang 5 berarti negatif 17 kan. Sehingga kita tulis di ruas kirinya negatif 17. Selesai. Jadi X-nya bisa 7, bisa negatif 17. Cepat kan? Gitu. Pembuktian, coba teman-teman buktikan sendiri. Gitu. Kemudian contoh 4, tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3X dikurang 7 sama dengan negatif 14. Ini kalau teman-teman dapat soal seperti ini nggak perlu dihitung. Kenapa? Karena tidak akan ada penyelesaiannya. Ya. Kenapa tidak ada penyelesaiannya? Tidak akan ada X anggota himpunan bilangan real yang memenuhi persamaan nilai mutlak 3X dikurang 7 sama dengan negatif 14. Kan hasil nilai mutlak X itu akan selalu positif, sedangkan ini negatif, sehingga tidak akan ada gitu penyelesaiannya. Maka kalau teman-teman nemuin soal kayak gini nih, udah nggak perlu dihitung, langsung aja jawabannya himpunan kosong. Nah, paling yang harus teman-teman tahu lambangnya. Himpunan kosong itu bisa ditulis seperti ini. Nah, ini adalah lambang himpunan kosong. Atau bisa ditulis seperti ini. Nah, lambang himpunan kosong. Jadi kalau nemuin soal kayak gini jawabannya udah selesai, langsung jawabannya ini. Kita lanjut ke contoh 5. Tentukan penyelesaian dari persamaan negatif 3 dikali nilai mutlak 1 dikurang 2X sama dengan negatif 21. Nah, apakah contoh soal nomor 5 juga tidak memiliki penyelesaian? Karena ini negatif. Nah, disinilah fungsinya konsep ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa langsung, oh ini negatif, kemudian tidak ada penyelesaiannya. Teman-teman perhatikan bentuknya. Bentuk contoh soal nomor 4 dengan contoh soal nomor 5 itu berbeda. Kalau ini hanya nilai mutlak saja, kalau ini ada angka di depan nilai mutlaknya, negatif 3 dikali. Sehingga yang ini ada penyelesaiannya. Kenapa? Karena hasil nilai mutlak itu kan positif. Tetapi pada saat kita kalikan dengan negatif 3, maka dia akan menjadi negatif gitu. Jadi nilai mutlaknya tetap positif, tetapi karena di sini ada negatif 3, maka dia bisa menghasilkan negatif. Jadi harus bisa membedakan nih, ya, mana yang himpunan kosong, mana yang bisa dihitung. Yang ini bisa dihitung, ya. Caranya teman-teman bisa ini negatif 3 dipindahkan ke ruas kanan, bisa, atau boleh langsung. Kayak tadi, kita tulis nih, berarti negatif 3, kita kurung ya, dalam kurung 1 dikurang 2X sama dengan negatif 21. Ini yang pertama. Di ruas kirinya, karena di sini negatif 21, berarti di ruas kiri kita tulisnya positif ya. Sehingga di sini 21 gitu. Kemudian teman-teman hitung negatif 3 kalikan dengan 1, berarti negatif 3 kan. Negatif 3 kalikan dengan negatif 2X, sehingga 6X. Maka kita tulis negatif 3 ditambah 6X sama dengan negatif 21. Nah, ini juga ditulis di ruas kirinya sama dengan 21. Kemudian negatif 3 bisa pindah ruas ke kanan, sehingga ini menjadi 6X sama dengan negatif 21 ditambah 3 gitu kan.
Kita pindah ke ruas kiri, berarti 21 ditambah 3. Sehingga 6x sama dengan, hitung aja, negatif 21 ditambah 3 sama dengan negatif 18. Yang sebelah kiri juga kita hitung, 21 tambah 3 berarti 24. X sama dengan, berarti negatif 18 dibagi 6 ya. Sehingga X sama dengan negatif 3, kemudian yang ini berarti 24 dibagi 6. Berapa 24 bagi 6? 4. Maka X-nya bisa negatif 3, X-nya bisa 4. Pembuktiannya coba sendiri. Kita lanjut ke contoh 6. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X dikurang 4 sama dengan 8. Nah, untuk contoh 6 berarti bisa kita tulis langsung. X dikurang 4 sama dengan 8. Di ruas kiri kita tulis negatif 8 gitu. Ini negatif 4-nya kita pindah ke ruas kanan. Berarti jadi X sama dengan 8 tambah 4. Dipindah ke ruas kiri berarti negatif 8 ditambah 4. Maka X sama dengan 12 atau X sama dengan negatif 4. Pembuktiannya coba sendiri. Contoh 7, tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x dikurang 2 sama dengan 10. Berarti kita tulis 2x dikurang 2 sama dengan 10. Di ruas kiri kita tulis negatif 10. Negatif 2 kita pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi 2x sama dengan 10 ditambah 2. Yang ini kita pindah ke ruas kiri berarti jadi negatif 10 ditambah 2. Maka 2x sama dengan 12 atau sama dengan ini negatif 8. X sama dengan berarti 12 dibagi 2 berapa? 6. Atau negatif 8 dibagi 2 berarti negatif 4. Maka X-nya bisa 6, bisa negatif 4. Contoh 8. Tentukan penyelesaian dari persamaan 1 sama dengan nilai mutlak 2 dikali X ditambah 3. Nah, nggak apa-apa walaupun misalkan C-nya atau di sini satunya di luar kiri nggak masalah. Kita tinggal tulis saja. Berarti 1 sama dengan 2 dikali X ditambah 3 ya, karena ini ada di dalam nilai mutlak. Nah, berarti di ruas kanan negatif 1 gitu ya. Teman-teman hitung dulu ini. 2 kali X berarti kan 2X. 2 kali 3 berarti 6. Sehingga 2X tambah 6 sama dengan negatif 1. Jelas ya? Nah, di ruas kiri berarti sama dengan 1. 6 kita pindah ke ruas kanan berarti 2X sama dengan negatif 1 dikurang 6. Kita pindah ke ruas kiri berarti 1 dikurang 6. Sehingga 2x sama dengan negatif 7, yang ruas kirinya berarti negatif 5. X sama dengan negatif 7 dibagi 2, kan hasilnya koma ya, kita tulis dalam bentuk pecahan aja. Berarti X sama dengan negatif 7 per 2. Yang ruas kiri juga sama, berarti X sama dengan negatif 5 per 2. Nah, ini lihat pembilangnya lebih besar, ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 7 dibagi 2 itu 3 kan, berarti ini bisa kita tulis X sama dengan negatif 3. 1 per 2, yang ini ya. Yang ini bisa kita tulis X sama dengan negatif 2, 1 per 2. Gitu. Ini mah penulisan. Gunakan konsep pecahan teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke contoh 9. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3x tambah 9 sama dengan 0. Gimana kalau 0? Kalau 0, maka penyelesaiannya cuma ada 1. Saya udah pernah jelasin ya di video sebelumnya. Sehingga kita tulis 3x ditambah 9 sama dengan 0. Kan gak ada negatif 0. Makanya udah aja 3x tambah 9 sama dengan 0. Oke, 9 kita pindah ke ruas kanan. Berarti jadi 3x sama dengan 0 dikurang 9. Paham ya? Sehingga 3x sama dengan negatif 9. Maka x sama dengan negatif 9 dibagi 3. Hasilnya negatif 3. Gitu. Untuk 0 maka penyelesaiannya cuma ada 1. Pembuktian coba sendiri. Dan ingat, bentuknya harus nilai mutlak sama dengan 0. Kalau ada angka lain maka prosesnya beda lagi. Contoh 10. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x sama dengan x ditambah 2. Nah, untuk contoh 10, x ditambah 2, ini kan ada x-nya. Jadi ada x di dalam nilai mutlak, ada x di luar. Untuk contoh 10, caranya sama kayak tadi, bisa kita buat ruas kanan positif dan ruas kiri menjadi negatif, tetapi ada tambahannya. Kita harus uji syarat. Oke, karena kan sesuai syaratnya berarti ini harus lebih dari 0 kan? Gitu, sehingga kita setelah menghitung harus uji syarat. Oke, untuk bentuk yang ini akan saya bahas di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.